Wanita Israel menari dengan lagu M Seksi di Masjid Al-Aqsa dan Ibrahimi. Pemukim Yahudi Israel kembali memicu kemarahan umat Islam dan warga Palestina. Para pemukim Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan Masjid Ibrahimi Hebron. Mereka menyebabkan kemarahan warga Palestina karena serangkaian tindakan provokatif di tempat-tempat suci tersebut. Dalam satu video, seorang wanita dilaporkan terlihat menari di komplek Masjid Ibrahimi ketika pemukim Yahudi menyerbu masjid tersebut. Tidak hanya itu, musik dapat didengar di dalam tempat suci tersebut. Musik umumnya dilarang diputar di tempat-tempat ibadah muslim. Awalnya diposting di aplikasi berbagai video TikTok. Seorang wanita tampak menari mengikuti musik pop saat dia tertawa dalam video tersebut. Tindakan itu memicu kecaman dan kemarahan dari orang-orang Palestina yang menyebutnya sebagai pelanggaran kesucian masjid. Lusinan pemukim Yahudi terlihat di Masjid Ibrahimi itu menari dan bernyanyi bersama dengan band yang melakukan ritual Talmud, ungkap stasiun radio Palestina Al-Aqsa Voice. Menurut laporan itu, pemukim Yahudi lainnya melakukan ritual serupa di halaman masjid. Video-video itu muncul ketika para pemukim memotret diri mereka sendiri di luar Masjid Al-Aqsa sambil melakukan serangkaian tindakan provokatif, papar Badan Sehat Palestina. Tempat-tempat suci Palestina menjadi sasaran peningkatan jumlah serangan oleh pemukim Israel pada pekan terakhir bulan September, bertepatan dengan hari libur Yahudi termasuk Tahun Baru Rosh Hashanah. Pemukim Yahudi secara teratur menyerbu tempat ibadah muslim, menyerang jemaah Palestina dan melakukan tindakan ofensif di wilayah pendudukan. Provokasi hari Minggu terjadi ketika puluhan pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam di bawah perlindungan polisi Israel, ungkap Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Masjid Ibrahimi Hebron yang diyakini sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub juga sering menjadi sasaran pemukim Israel. Pada tahun 1994, masjid tersebut menjadi lokasi penembakan massal ketika seorang pemukim Yahudi ekstremis bernama Baruch Goldstein membunuh 29 jemaah Palestina dan melukai 125 orang. Kota tua Hebron adalah rumah bagi sekitar 40.000 warga Palestina, tetapi memiliki populasi pemukim Israel yang besar dan militan sekitar 850 orang. Tindakan melanggar hukum oleh pemukim Yahudi biasanya dilindungi oleh aparat keamanan Israel. Kehancuran Israel akan tiba dalam waktu dekat. 3 tokoh dunia ini beberkan rahasianya. Israel merupakan sebuah negara di kawasan Asia Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Palestina di tepi barat. Negara ini merdeka pada tahun 1948 dan memiliki pendudukan dengan mayoritas Yahudi. Dalam riwayatnya, Israel sendiri memiliki sejarah panjang dalam konfliknya bersama Palestina. Berbagai macam bentuk diplomasi dan perundingan sudah dilakukan, hanya saja semuanya belum bisa terrealisasi sepenuhnya. Pada perkembangannya, Israel memang dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, namun beberapa kali muncul sebuah anggapan atau prediksi mengenai kehancuran Israel dalam waktu dekat dan akan lenyap tidak lama lagi karena kebangkitan dari Palestina dan juga negara-negara yang membantunya. Inilah 3 tokoh dunia yang mengatakan Israel akan lenyap dalam waktu dekat. Pertama dari Henry Kissinger. Henry Kissinger merupakan seorang politisi dan diplomat Amerika. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Melihat dari riwayatnya, Henry merupakan anak dari pasangan Louis Kissinger dan Paula. Ketika dinas militernya selesai, Henry berkuliah di Harvard University. Pada tahun 2021, Henry Kissinger pernah membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia menyebut bahwa Israel akan segera lenyap
Dikutip dari laman IGNA, Henry merujuk sebuah studi yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Amerika Serikat yang terdiri dari 16 badan intelijen Amerika Serikat berjudul Mempersiapkan Timur Tengah Pasca Israel. Studi tersebut menunjukkan bahwa isi laporan IC menguatkan pendapatnya tentang Israel sebelumnya. Alasannya sendiri, Israel disebut tidak akan bisa bertahan terus-menerus menyusul dukungan terhadap Palestina yang berasal dari negara-negara Islam. Selain itu, menurutnya Amerika Serikat juga tidak bisa selalu menopang Israel dari gempuran negara-negara tetangganya. Kedua, ada Ali Khamenei, merupakan ulama dan politisi Iran yang pernah menjabat sebagai presiden. Dia sendiri memiliki sapaan hormat yang disebut Ayatollah. Berbicara dengan Israel, Khamenei pernah melontarkan sebuah pernyataan mengejutkan tentang negara tersebut. Dikutip dari NY Post, Ali Khamenei menyebut bahwa Israel tidak akan ada lagi dalam kurun waktu 25 mendatang atau 25 tahun mendatang. Jika melihat dari rentang tersebut, Ali Khamenei memprediksi bahwa Israel akan lenyap pada tahun 2040. Adapun alasan dirinya mengatakan hal tersebut karena kesepakatan nuklir yang ditandatangani Iran secara teori akan berakhir dalam kurun waktu secepat mungkin. Dalam sepak terjangnya, Ali Khamenei memang dikenal sebagai sosok yang tidak menyukai Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, orang Iran tidak boleh lupa bahwa Amerika Serikat merupakan setan besar dan tidak boleh membiarkan mereka untuk menyelinap kembali. Ketiga, ada Ahmadinejad. Beberapa tahun sebelum Ali Khamenei mengungkapkan pandangannya tentang kehancuran Israel, Ahmadinejad sudah lebih dulu menyebutnya. Sekedar informasi, Ahmadinejad merupakan mantan presiden Iran. Dikutip dari Gulf News, Ahmadinejad pernah mengatakan umat Islam akan mencabut kekuasaan setan dan menghancurkan Israel segera. Saya harus umumkan bahwa rezim Zionis dengan catatan 60 tahun genosida, penjarahan, invasi akan segera mati dan segera terhapus dari peta geografis.